Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang bisnis modal kanvas yang beranggotakan Faris Leon Rofi, Panji Rahmadi, Riri Yunda Wiranti, Ziko Gusnadi Putra, dan saya sendiri Inta Suci Ramadhani. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, saya Inta Suci Ramadhani ingin menjelaskan tentang kewirausahaan. Pertama-tama kita harus tahu apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk jadikan peluang. Jadi, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara baru dan berbeda. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul pertanyaan mengapa seorang wirausahawan atau entrepreneur mempunyai cara berpikir yang berbeda. Mereka dari manusia pada umumnya. Mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi, dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, sikap dan perilaku sebagai manusia unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Faris Leon Rofi, 18037020 akan mempresentasikan tentang pentingnya pemodalan bisnis. Sebelumnya, pemodalan bisnis itu adalah modal yang menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan bergerak dalam mendapatkan keuntungan. Menurut Peter Drucker, sebuah model bisnis yang andal harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial, seperti siapa pelanggan perusahaan, kemudian seberapa penting pelanggan bagi perusahaan, kemudian bagaimana manajemen mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, atau apa yang mendasari manajemen memutuskan kapan dan bagaimana harus memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Pentingnya pemodalan bisnis itu yang pertama, membantu pekerja bisnis untuk mendapatkan informasi. Maksudnya, membantu perusahaan untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana, di mana dan kapan produk yang dihasilkan akan berfungsi dengan maksimal. Informasi ini didapatkan melalui proses simulasi terhadap produk tersebut. Misal, kebijakan harga produk akan mempengaruhi jumlah produk yang dijual. Kemudian, yang kedua, model bisnis yang baik akan melemahkan kompetitor. Maksudnya, jika perusahaan mampu mengetahui kelemahan model bisnis pesaing, maka perusahaan dapat segera menentukan model bisnis yang dapat menutup celah kelemahan. Kemudian yang ketiga, mengubah kompetitor menjadi sekutu. Maksudnya, akibat karena perusahaan mampu mengidentifikasi kelemahan bisnis kompetitor dan sebaliknya sebagai solusi, maka dibuatlah produk komplementer untuk saling melengkapi. Berbagai keuntungan tersebut tidak hanya untuk meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan, namun juga mendorong perusahaan untuk memenangkan kompetisi di pasar. Berbisnis tidak hanya semata-mata menjual produk ke pasar dan menunggu respon konsumen terhadap produk tersebut, tetapi menjalankan sebuah bisnis hendaknya harus diiringi dengan proses perancangan berbagai faktor pendukung. Baiklah, itulah presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bisnis modal kanvas. Apa itu BMC? BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas modal bisnis dengan sajian dalam membentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasi, menilai, dan mengubah suatu modal bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Bisnis modal kanvas. Bisnis modal kanvas atau BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas modal bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu
suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. BMC dapat digunakan untuk semua lini bisnis tanpa terbatas sektor usahanya. BMC sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. Bisnis model Canvas dapat melaksanakan hubungan 9 elemen model bisnis yang digambarkan secara visual, sehingga inovasi yang dibuat pada model bisnis perusahaan akan lebih mudah dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridi Yunda Wiranti. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya yang yakni 4 komponen dalam BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama adalah offering. Value proposition adalah keseluruhan gambaran produk atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan para customer. Nilai-nilai tambah apa saja yang bisa diberikan untuk membantu pelanggan memenuhi kebutuhannya, atau justru selama ini kita menjual produk atau jasa yang tidak dibutuhkan pelanggan. Contoh value proposition misalnya Garuda Indonesia mempunyai kelebihan banyak pilihan penerbangan, tepat waktu, berkelas. Contoh lainnya Kaskus, yang mana tempat nongkrong berbagai informasi secara gratis, tempat promosi produk dengan murah, tempat jual beli untuk barang-barang. Selanjutnya, customer. Customer segment adalah pihak yang menggunakan barang atau jasa dari organisasi dan mereka berkontribusi dalam memberikan penghasilan bagi organisasi. Umumnya, pelanggan adalah pihak yang membayar langsung atas barang dan jasa yang dibelinya. Sebagai contoh, pengunjung supermarket langsung membayar di kasir untuk barang belanjaannya. Namun demikian, pelanggan tidak selalu merupakan pihak yang harus membayar langsung kepada organisasi. Namun, tanpa kehadirannya, maka tidak akan terjadi aliran dana masuk. Contohnya adalah penghuni yang tinggal di suatu lingkungan perumahan. Penghuni dapat majalah komunitas yang dibagikan gratis oleh penerbitnya. Selanjutnya channel, yaitu bagaimana cara agar produk, jasa, dan nilai tambah yang kita ciptakan ini disadari dan dibeli dan sampai ke tangan customer sesuai dengan apa yang kita janjikan. Selanjutnya customer relationship. Di era kompetisi yang ketat seperti sekarang ini, sangat penting untuk menjaga hubungan dengan para pelanggan, agar pelanggan merasa nyaman dan dekat. Di bagian ini dijelaskan bagaimana sebuah bisnis menjaga hubungan dengan para pelanggan. Selanjutnya, infrastruktur. Yang key activity adalah aktivitas atau proses kunci yang ada di bisnis tersebut. Key resource merupakan sumber daya kunci atau utama yang diperlukan dalam menciptakan nilai tambah bagi para pelanggan. Selanjutnya, partner network. Dalam bisnis, kita tidak bisa melakukan semua sendirian, namun pasti akan berhubungan dengan supplier, distributor, atau partner lainnya. Selanjutnya, finance. Yang pertama yaitu cost structure, yaitu penjelasan mengenai struktur biaya yang terlibat dan dikeluarkan dalam bisnis. Selanjutnya, revenue stream, penjelasan tentang apa saja hal-hal yang membuat bisnis mendapatkan pemasukan dari pelanggan. Baiklah, selanjutnya saya Panji Rahmadi akan menjelaskan tentang bisnis plan. Produk yang kami buat pada kali ini yaitu gift box and cake. Produk ini dapat dijadikan sebagai hadiah ulang tahun, anniversary, kelulusan atau graduation, dan untuk kenang-kenangan, dan masih banyak yang lainnya. Yang membuat gift box and cake ini menarik adalah disediakan paket-paket yang didesain semenarik mungkin agar konsumen tidak bingung dalam pemilihan kado. Yang disediakan yaitu paket wisuda, snack, fans box, dan kit atau kesehatan. Target pemasaran yang kami tuju yaitu masyarakat
yang khususnya dimulai dari remaja hingga dewasa dalam sekitar Kota Padang. Nah, harga-harganya yaitu snack box dengan harga 20.000 per box, skincare box dengan harga 50.000 per box, new normal kit dengan harga 20.000 per kit, yang isinya yaitu botol minum, alat makan, masker dan hand sanitizer. Untuk paket fans box and kit itu dengan harga 30.000 per box, yang isinya kipas tangan, photocard, gantungan kunci, pembatas buku dan masih banyak yang lainnya. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan dari bisnis plan dan juga yang sudah disampaikan sebelumnya oleh teman-teman. Jika ada salah sangka, kami mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itulah yang dapat kelompok kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.